Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 9. Hari ini kita bertemu kembali dengan Bulan. Materi hari ini yaitu teks diskusi. Teks diskusi itu apa, Bu? Kok ada mari berpendapat, kok ada pro dan kontra seperti itu. Berarti teks diskusi itu adalah menyampaikan pendapat kalian, walaupun pendapat kalian itu kontra terhadap suatu topik yang akan dibahas, atau kalian pro dengan topik yang dibahas, itu nanti kalian diskusikan begitu. Oke, selanjutnya peta konsep. Kita akan belajar tentang teks diskusi. Yang pertama kita akan pelajari adalah strukturnya, lalu pengertiannya, gagasan pokok, simpulan, dan perbedaan antara teks diskusi dan teks eksposisi. Tapi kali ini kita akan belajar sampai dengan jenis-jenisnya terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oke, struktur teks diskusi seperti ini. Ya, ada isu atau masalah. Isu atau masalah itu apa gitu? Isu atau masalah itu berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama atau yang sering kita sebut dengan topik permasalahan. Kita akan berdiskusi tentang pembelajaran daring. Dampak pembelajaran daring itu apa? Nanti kita diskusikan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan pembelajaran daring. Dan nanti akan kita pecahkan dalam forum diskusi itu. Yang selanjutnya argumen atau pendapat. Itu ada dua, Dek. Argumen pendukung yang kita sebut biasanya dengan pro, itu yang berisi dengan argumen atau alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi telah menyampaikan masalah. Penulis dapat menyampaikan pendapat dari satu sudut pandang pendukung disertai alasan dan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Berarti argumen mendukung di sini adalah kalian tim pro atau kalian tim yang mendukung dengan topik tersebut, setuju dengan topik tersebut seperti itu. Lalu adanya argumen pendukung, ada juga namanya argumen menentang atau kontra. Di sini berisi tentang argumen atau alasan yang menentang argumen pada topik yang dibahas. Contohnya tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring karena boros kuota, Bu, karena tidak bisa bertatap muka dengan teman-teman, Bu, karena tidak bisa bertanya secara langsung. Begitu alasannya sinyal. Itu adalah salah satu argumen menentang, tim yang menentang atau tim kontra seperti itu. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir, di strukturnya itu ada simpulan dari diskusi tersebut. Simpulannya berisi tentang apa? Simpulannya berisi tentang rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Berarti ada yang menengahi antara pro dan kontra tersebut. Nanti kita sepakati hasilnya apa, seperti itu. Kesepakatan ini tentu saja telah melalui yang namanya diskusi tadi, forum memecahkan masalah, gitu ya. Semoga. Nah, setelah kita belajar tentang strukturnya, tentu kalian sudah paham sekarang. Lalu apa itu teks diskusi? Ada yang tahu? Ya, teks diskusi merupakan sebuah teks yang berisi tentang wacana yang membahas suatu permasalahan. Teks diskusi membahas sebuah isu permasalahan yang berisi dua argumen, yaitu argumen pendukung dan argumen penentang atau kontra. Jadi kalian itu membahas sebuah topik yang baru-baru ini gitu. Contohnya memecahkan masalah, tentu tidak bisa kita pecahkan sendiri masalahnya, harus kita diskusikan. Lalu tujuannya kok diadakannya diskusi gitu. Tujuan diskusi di sini mencari kesepakatan atau kesepemahaman, gagasan atau pendapat. Diskusi melibatkan beberapa orang atau disebut dengan diskusi kelompok. Tidak bisa diskusi dengan diri sendiri.
Tuh ya, diskusi juga membutuhkan seorang pemimpin yang disebut dengan ketua diskusi. Ketua diskusi itu membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan. Biasanya nek itu isin-isin kae kudu dipancing. Lah itu tugasnya siapa? Tugas ketua diskusi, menengahi anggota yang berdebat, terus menyimpulkan hasil diskusi. Begitu ya. Selanjutnya kita yang pertama ada seminar. Kita bisa baca di sini, kalian bisa baca di sini nih. Seminar itu apa gitu? Sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar yang dibantu oleh seorang guru besar ataupun cendekiawan. Yang kedua ada sarasehan. Bisa kalian baca di sini ya. Lalu simposium, lalu diskusi panel, lalu kongres, lalu muktamar, dan yang terakhir ada lokakarya. Begitu teman-teman, bisa kalian simpulkan, kalian tulis di buku catatan kalian hasil belajar hari ini. Lalu kaidah bahasa apa? Seperti apa toh kaidah bahasa diskusi? Bahasa yang digunakan seperti apa? Itu ya, kita bahas selanjutnya. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Salam rindu dari Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.